Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Setelah malam kita beristirahat, Tuhan membangunkan kita di pagi ini. Dan sebelum melakukan segala kegiatan kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pagi hari ini, Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15. Kita baca secara bergantian. Bapak Ibu bisa membuka kitabnya. Matius pasal 10 ayat 5 akan saya baca, ayat 6 Bapak Ibu dan Saudara. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Bersama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ketika Yesus mengutus ke-12 murid. Ya, pertama kita melihat tempat di mana mereka akan melayani. Ya, di ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, bagian ini merupakan langkah di mana murid-murid akan memberitakan tentang kerajaan surga sudah dekat. Nah, jangan menyimpang ke bangsa lain atau ke kota Samaria. Kota Samaria termasuk bangsa lain ya, karena mereka keyahudiannya sudah tidak murni lagi dan bagi orang Israel dianggap sebagai orang kafir. Nah, mengapa tidak boleh kepada bangsa lain? Apakah bangsa-bangsa lain ya tidak berkenan kepada Tuhan, tidak akan mendapatkan kasih Tuhan? Tidak. Ya, Tuhan mengasihi semua bangsa. Tetapi ini berbicara juga langkah awal ya, kemana terlebih dahulu pelayanan itu. Jadi memang bagi orang Israel atau orang Yerusalem ya, daerah itu dulu yang dimenangkan atau yang diberitahukan akan kebenaran itu, nah kemudian baru ke daerah lain. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Tuhan mengutus murid-murid Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Ya, jadi waktu Yesus berkata jangan menyimpang ke jalan bangsa lain, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi ini berbicara bagaimana skala prioritas ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Jadi firman Tuhan akan terus disampaikan ke berbagai bangsa. Tetapi ketika Yesus mengutus murid-murid pertama, itu wilayah yang dekat mereka dulu ya. Nah, beritanya adalah kerajaan surga sudah dekat. Ya, kerajaan surga sudah dekat ya. Jadi ini berbicara tentang kerajaan surga ya, di mana
orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus, ya, yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, yang menarik yang kedua, yang pertama wilayah, ya. Yang kedua ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, ya, kepada murid-murid. Nah, sebagaimana Tuhan memberi kuasa kepada murid-murid, ya, para rasul, demikian juga sesungguhnya kuasa itu ada pada setiap orang percaya atau pada orang-orang atau pengikut Kristus, murid-murid Tuhan sampai saat ini. Ya, jadi orang Kristen itu adalah murid Kristus, orang percaya. Jadi semua murid sebenarnya memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus, dan kuasa itu dinyatakan melalui pelayanan dalam bentuk mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Ya, di ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, jadi lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang sampai saat ini, ya, dapat dilakukan oleh murid-murid atau orang percaya. Tidak hanya pada rasul-rasul yang dapat melakukan perbuatan seperti ini, tetapi juga kita orang percaya, orang Kristen sampai sekarang, ya, secara pelayan-pelayan Tuhan, ya, para pemberita kabar baik, sungguh kita percayakan hal ini. Jadi jangan ragu-ragu tentang kuasa Tuhan, ya. Kuasa itu Tuhan berikan kepada kita. Sembuhkan orang sakit. Nah, kita kan bukan dokter. Jadi firman ini bukan dokter sembuhkan orang sakit, ya, bukan. Tetapi ini murid. Jadi dengan kuasa apa menyembuhkan penyakit? Jelas dengan kuasa Tuhan, ya. Ya. Jadi dengan kuasa Yesus Kristus, ya. Kemudian ada peningkatan, tidak hanya orang sakit disembuhkan, tapi bangkitkanlah orang mati. Wah, ini perbuatan yang dahsyat, ya, luar biasa. Jadi apakah masih bisa terjadi sampai sekarang? Masih. Jadi kalau ada orang mati, kita doakan bisa bangkit, ya. Tetapi perlu, ya, lebih peka mengetahui pimpinan Roh Kudus. Apakah betul orang ini akan dibangkitkan atau memang, ya, sudah meninggal dan tidak akan bangkit lagi. Jadi ada peristiwa orang sudah meninggal dan hamba-hamba Tuhan orang atau keluarga juga begitu yakin bahwa akan bangkit, didoain terus nggak bangkit, ya. Tapi katanya mendengar suara bahwa orang ini masih tidur dan bisa bangkit. Nanti dulu suara dari mana? Maka kebenaran firman Tuhan berkata, ujilah roh, ya, diuji suara itu ini dari Tuhan atau tidak. Ya, jangan hanya karena emosi kita, orang yang kita kasih, kita rindu karena membaca ayat ini, pokoknya bisa kita doakan. Mujizat terjadi sampai sekarang. Kita berdoa supaya orang ini bangun, padahal dia sudah waktunya, ya, waktunya Tuhan, dia harus meninggalkan dunia. Maka orang itu tidak akan bangkit, ya. Tetapi pelayanan dari orang-orang atau pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, ketika ada orang yang sudah meninggal didoakan, masih bisa terjadi, ya, orang mati dibangkitkan. Tahirkanlah orang kusta, ya, orang-orang kusta disembuhkan. Ya, kalau kita melihat bagaimana dalam kehidupan orang Israel, orang kusta identik karena ada dosa. Jadi selesaikan dosa itu, ya, selesaikan, bertobat, maka akan ada pemulihan. Kemudian usir setan-setan. Ya, setan-setan ini kita usir kenapa? Kita bisa mengusir setan yang masuk ke dalam, ya, diri seseorang. Kalau setan tidak masuk ke dalam diri seseorang, ngapain kita terlalu ribut cari setan atau usir-usir setan, ya. Nah, jadi setan itu kan merajalela. Ya, memang waktu mereka sekarang sedang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, ya. Tetapi ketika dia mengganggu seseorang, mengintimidasi atau membelenggu seseorang, maka setan itu harus kita usir supaya orang itu bebas dari ikatan setan. Ya, atau mungkin dulu kita juga terikat dengan setan-setan atau kuasa gelap, ya. Maka setan-setan kita perintahkan keluar dari tubuh kita, bisa, ya. Nah, orang-orang yang masih kerasukan setan masih banyak. Jadi pekerjaan untuk mengusir setan dari seseorang itu
masih diperlukan ya. Jadi ini bagian pelayanan kita ya Bapak Ibu. Nah kemudian ini berbicara tentang kuasa. Jadi ada kuasa yang diberikan kepada rasul-rasul dan kuasa yang sama karena Allah kita adalah Allah yang sama, yang satu, yang memberikan tugas kepada rasul-rasul juga memberikan tugas kepada kita orang percaya, kepada kita sebagai murid Kristus. Jadi ada kuasa ya, kuasa daripada Tuhan di dalam hidup kita. Nah Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, maka dikatakan apa? Berikan pula dengan cuma-cuma. Artinya begini, ketika kita melayani, ketika terjadi mujizat, ya jangan kita melakukan karena uang supaya dapat bayaran, wani piro, tidak boleh. Ya kita hanya melayani karena karunia ini kita tidak beli. Ya kuasa itu kita tidak beli, tapi diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, anugerah. Maka kita juga ketika melayani, melayanilah dengan penuh kasih. Jadi tidak menuntut bayaran. Nah, berbahaya sekali bagi kita yang melayani ketika kita melakukan ya perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, kemudian kita melenceng, mulai pasang tarif, mulai kasih harga, mulai kita menuntut supaya orang-orang yang kita layani ya memberikan imbalan kepada kita. Itu tidak boleh. Ya. Tetapi jika orang-orang yang kita layani diberkati oleh Tuhan dan dengan rasa syukur, ya mereka kembali memberkati kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, itu tidak ada masalah. Tapi bukan kita yang membuat target atau meminta harus dibayar. Jadi kita terus melayani, artinya motivasi pelayanan harus murni. Ya, ada amin Bapak Ibu. Ya, melayani dengan murni. Sudah kerjakan saja. Ya, bagaimana masalah berkat buat kita? Tuhan berkuasa atas itu. Ya, mari kita melihat. Ya, di sini dikatakan bahwa ada berkat. Ya, ada berkat. Bahwa Tuhan bertanggung jawab atas setiap apa yang kita lakukan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikut, jangan kita ketika melayani lebih mengutamakan apa kebutuhan kita, apa perlunya kita. Kita membawa segala sesuatu, ya seakan-akan kita nggak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Di ayat 9 berkata begini, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ya jadi saya mau pergi pelayanan, saya mau beritakan kabar baik, tapi saya persiapkan dulu apa-apa yang saya butuhkan. Nanti kalau saya jadi melayani, saya bisa nggak makan, nggak minum, bagaimana? Ya, artinya kita tidak boleh tergantung kepada materi. Ya, maka dikatakan ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah kalau kita melihat bagian ini, kira-kira begini, saya mau melayani tapi saya harus punya dulu dong, saya harus banyak uang, saya menjadi orang kaya dulu, menjadi semuanya terlengkapi baru saya pergi. Tidak, ya, bukan berarti kalau kita nggak punya apa-apa nggak boleh melayani, enggak. Kalau kita nggak punya apa-apa ya silakan, ya. Nah, ada orang berkata, ya kalau jadi pendeta harus jadi pengusaha dulu supaya punya kekayaan, baru jadi pendeta setelah dia kaya. Saya pikir dia mengandalkan kekuatannya secara manusia. Kalau dananya itu loh, kalau berbicara dana ya, kalau saya udah punya uang baru saya fokus melayani. Dia mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya. Tetapi kalau kita lihat ayat ini tidak, andalkan Tuhan, ya, andalkan Tuhan. Ya, jangan juga jadi dalam bagian itu disampaikan bahwa jangan jadi pendeta, masuk pendeta supaya menjadi orang kaya, pengusaha. Dari pendeta dia nanti akan banyak uang. Nah itu salah juga ya, tujuannya berarti motivasinya keliru. Nah kalau kita lihat ini apa? Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bekerja dulu. Ya jangan khawatirlah tentang hidupmu, kira-kira begitu. Ya janganlah khawatir tentang hidupmu. Ketika engkau pergi memberitakan kabar baik, pergi melayani, dan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, engkau praktekkan, engkau lakukan, tanpa harus menuntut harga, bayaran, ya, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Maka
kita sebagai pekerja patut mendapat upah. Ya, ada amin. Tapi kita bekerja bukan karena motivasi upah dulu, bukan. Kesetiaan kita dulu kepada Tuhan melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Nah, masalah kita akan dapat atau tidak itu tanggung jawab Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab atas hal itu. Tuhan tidak akan membiarkan murid-murid, rasul-rasul kelaparan oleh karena memberitakan kabar baik, tidak. Nah, pun demikian dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Ketika kita melayani, ya, oh sia-sia dong, saya sudah buang waktu saya sekian lama pelayanan terus hidup saya menderita. Tidak, ya, Tuhan akan pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati hamba-hambanya, memberkati murid-muridnya. Nah, kemudian kebenaran berikut, ketika ini konteksnya murid-murid pergi tanpa mengetahui ya siapa yang harus mereka tuju, ya pokoknya pergilah. Nah, bagaimana nanti, siapa yang kami jumpain? Nah, rupanya Allah mempersiapkan orang-orang yang telah terbuka, ya kalau istilah kita ya, dengan orang damai, ya, orang damai. Orang yang bukan murid Kristus, tetapi mereka sudah membuka hati untuk menerima murid-murid. Ya, ada orang damai di sekitar kita. Ketika kita pergi ke satu tempat, di tempat itu ada orang damai. Maka dikatakan, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi kita pergi ke desa A atau kota A, kita berdoa, kita berjalan, ada orang yang terbuka rumahnya dan menerima kita dengan sukacita. Nah, itu orang damai. Ya, dan tinggallah di situ, dan orang itu akan dengan senang hati menerima kita, bahkan mau mendengarkan ya kabar apa yang akan kita beritakan kepada dia. Nah, orang-orang damai itu ada, dan nanti cikal bakal di mana ketika kita ada di sana, tempat itu akan terbuka, mereka akan siap membuka rumah mereka untuk datangnya orang-orang lain mendengar kabar baik. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ada orang damai, tetapi ada juga yang menolak. Ada daerah-daerah yang menolak, kota-kota yang menolak. Nah, bagaimana jika menolak? Ya, ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Artinya kita tahu peristiwa Sodom dan Gomora hancur begitu, tetapi akan lebih hancur lagi orang-orang yang tidak menerima kebenaran, yang tidak menerima apa yang disampaikan oleh murid-murid, oleh para rasul. Jadi akan sangat mengerikan keadaan kota, desa, atau orang-orang yang tidak menerima kebenaran firman, ya, yang tidak menerima kabar baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau orang-orang itu menolaknya, maka mereka akan mengalami penderitaan, ya. Mungkin secara manusia, secara daging, oh mereka punya semuanya, saya punya, bla bla bla, oke. Tetapi garis akhir adalah kematian yang abadi. Jadi itu yang sangat mengerikan. Nah, kita bersyukur sebagai murid-murid Kristus saat ini, sebagaimana rasul-rasul ya diberikan tugas oleh Yesus untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat, ya, memberitakan kebenaran supaya orang-orang terlepas dari ikatan kuasa kegelapan, ikatan dosa. Pun demikian sampai saat ini, murid-murid Kristus saat ini, orang percaya, orang Kristen diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dan kita harus mau melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Harus dengan giat melakukannya. Jangan khawatir, ada kuasa yang Tuhan berikan ya kepada murid-murid Kristus sampai saat ini. Hanya masalahnya seberapa banyak kita yang setia mau melakukannya. Ya, seberapa banyak kita yang setia mau melakukannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, dan ini untuk kita semua, bukan mereka yang sekolah teologi, tidak.
Ya, mereka pasti ya. Oh, mereka yang statusnya sebagai pendeta, sebagai evangelis, tidak. Semua orang percaya. Ya, semua orang percaya adalah murid Kristus. Sebab itu Tuhan berkata kepada murid-murid, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita murid-murid Kristus saat ini, ya, pergi dan memuridkan orang lain. Tuhan memberkati kita.